Kepolisian Polres Bandar Lampung berhasil membongkar sindikat pencurian mobil dengan modus menyewa mobil rental untuk dibuatkan kunci duplikat. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 2 orang anggota sindikat dan masih memburu 4 orang lainnya. Terungkapnya sindikat pencuri mobil rental berawal dari rekaman CCTV, 2 orang pelaku mencuri mobil dari halaman rumah korban. Tidak butuh waktu lama, tim sus unit Tranmor Polres Bandar Lampung meringkus salah satu pelaku di Jalan Raden Intan Enggal. Ternyata pelaku merupakan mantan anggota polisi yang dipecat karena kasus pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2015 lalu. Dari pelaku bernama Yogi itulah polisi akhirnya membekuk satu pelaku lainnya bernama Marjani dari sebuah kos di kawasan Duriang Payung. Modus pelaku dengan menyewa mobil rental dan dibuatkan kunci duplikat. Mobil rental kemudian digadaikan kepada korban. Hanya selang sehari komplotan ini kemudian mencuri mobil yang digadaikan dengan menggunakan kunci kontak duplikat. Modusnya mobil itu rental, kemudian dari rental digadai. Nah dari tempat gadai inilah dicuri sama sindikat itu. Dari interogasi ini sudah berapa TKP nih? Sementara 1 TKP karena sedang kita kembangkan. Polisi menjerat 2 tersangka dengan pasal pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Sementara 6 rekan pelaku saat ini masih dalam pengejaran pihak berwajib. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, unit Paminal Propam Polresta Kendari menciduk seorang anggota polisi di dalam kamar kos bersama seorang wanita idaman lain. Video penggerebekan ini pun viral di media sosial. Seorang anggota polisi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Bribtu MA digerebek unit Paminal Propam Polres Kendari saat berada di dalam kamar indekos bersama seorang wanita lain. Penggerebekan anggota polisi berinisial MA tersebut berdasarkan aduan istrinya di mana pelaku telah melakukan nikah siri. Ironisnya nikah siri yang dilakukan Bribtu MA di saat istrinya sedang hamil anak kedua. Bahkan saat sang istri melahirkan, Bribtu MA tidak mendampingi sebab bersama Will yang berinisial IAM. Kasih Propam Polresta Kendari AKP Supratman Ambon membenarkan video penggerebekan tersebut yang direkam pada Agustus 2023 lalu. Akibat perbuatannya, Bribtu MA telah menjalani hukuman pidana umum penjara selama 2 bulan. Kasih Propam menjelaskan untuk hukum disiplin dan kode etik, pihaknya masih akan melakukan persidangan. Untuk saat ini setelah proses peradilan umum, kami dari Propam Polresta Kendari sementara menangani kasus kode etiknya dan ini masih sementara proses berjalan. Rencana kami akan mengadakan sidang kedua untuk mendengar keterangan para saksi dalam perkara tersebut. MA terancam diberhentikan sebagai anggota Polri tidak dengan hormat atau PTDH. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. 22 orang anggota perguruan silat menjadi terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota polisi di Jember, Jawa Timur. Polisi turut mengamankan sepeda motor dan alat komunikasi yang dipakai ke-22 orang tersebut. Sebanyak 22 orang anggota perguruan silat PSHT Jember menjalani pemeriksaan secara tertutup di Polres Jember pada Selasa siang. Dari 22 orang yang diamankan, 2 diantaranya anak di bawah umur. Dari keterangan awal, ada yang mengaku memukul korban, melempar batu, tetapi ada juga yang mengaku hanya bersorak-sorai. Sejauh ini, polisi belum menetapkan adanya tersangka kasus pengeroyokan terhadap seorang anggota polisi. Penyidik masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menyita puluhan sepeda motor dan sejumlah HP sebagai barang bukti.
dari 22 orang yang kami amankan ini tentunya kami masih melaksanakan pemeriksaan secara maraton untuk bisa menentukan peran dari masing-masing orang terhadap peristiwa pengeroyokan yang terjadi. Dan kami mohon doanya agar bisa segera dituntaskan untuk persoalan ini. Sebelumnya, seorang polisi menjadi korban pengeroyokan saat melakukan kegiatan pengamanan konvoi perguruan silat di Jember. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka di wajah dan harus dirawat di rumah sakit. Tim iNews melaporkan. Diduga kabur ingin menghindari razia, seorang remaja pengendara motor di Karawang, Jawa Barat tiba-tiba kesurupan di depan polisi. Polisi yang tidak percaya akhirnya tetap memberi sanksi tilang dan menyita kendaraan pengendara tersebut karena tidak bisa menunjukkan surat-surat. Pengendara motor ini tiba-tiba mendadak kesurupan saat hendak diamankan polisi dalam razia lalu lintas. Pengendara ini berteriak dan mengamuk seperti dirasuki makhluk halus. Ia juga mengeluarkan suara seperti suara harimau. Namun aksi kesurupan ini diduga hanya akal-akalan dari pengendara tersebut agar terhindar dari razia polisi. Pengendara ini terjaring razia di Jalan Raya Tanjung Pura lantaran menerobos lampu merah serta tidak menggunakan helm. Saat diberhentikan kendaraannya, remaja tersebut tancap gas namun berhasil ditangkap. Polisi yang tidak percaya akhirnya tetap memberikan sanksi tilang termasuk menyita kendaraan pengendara tersebut karena tidak bisa menunjukkan surat-surat. Hingga kini kendaraan belum diambil dan masih berada di kantor Satlantas Polres Karawang. Dia dalam pengaruh obat-obatan atau miras? Ya, sementara indikasi belum sampai ke sana karena pada saat itu kondisi yang tersangka tidak bisa kooperatif untuk diajak komunikasi. Sementara untuk barang bukti kita amankan ke bagian tilang. Aksi pengendara kesurupan ini menyita perhatian dan sempat direkam oleh salah seorang warga hingga viral di media sosial. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sejumlah siswa di Sukabumi, Jawa Barat harus bertaruh nyawa untuk bisa sampai ke sekolah. Para siswa ini harus menyeberangi sungai dengan cara bergelantungan saat melewati jembatan gantung yang rusak parah. Beginilah potret perjuangan siswa-siswi sekolah dasar di Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat demi menuntut ilmu. Setiap hari mereka harus menantang maut menyeberangi Sungai Cikaso dengan bergelantungan di atas tali seling dan plat besi jembatan yang sudah miring karena jembatan gantung rusak parah setelah diterjang banjir luapan Sungai Cikaso beberapa waktu lalu. Meski berbahaya, para siswa terpaksa harus melintasi jembatan rusak karena tidak ada pilihan lain. Jika turun hujan dan debit air sungai naik, para siswa ini terpaksa tidak sekolah karena takut jatuh terbawa arus sungai. Sejumlah warga yang akan menuju ke desa lain juga terpaksa harus melintasi jembatan gantung ini karena jembatan merupakan akses utama untuk beraktivitas. Jika mengambil jalan memutar, waktu yang dibutuhkan jauh lebih lama, 1 hingga 2 jam dengan kondisi jalan yang rusak. Akses ini sangat dibutuhkan sekali oleh warga. Untuk melewati jalan ini, hati berdebar-debar, juga tidak tenang ya. Tidak tenangnya takut saya nyemplung atau anak saya itu takut ke bawah, takut terjadi sesuatu aja. Maka ketika anak-anak ditanya, hati-hati lebih baik diantar oleh orang tuanya daripada harus menyeberang ke sini. Karena apa? Karena kita antisipasi ada sesuatu yang tidak diinginkan. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki jembatan gantung agar aktivitas warga kembali lancar tanpa dibayang-bayangi bahaya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, aktivitas Gunung Kawah Ijen dinaikkan statusnya dari normal menjadi waspada. Wisatawan dan penambang belerang dilarang mendekati bibir kawah atau radius 1,5 kilometer. Aktivitas Gunung Kawah Ijen ditingkatkan dari normal menjadi waspada. Tercatat ada beberapa kali letusan yang bersumber dari Danau Kawah. Masyarakat maupun wisatawan dilarang mendekati bibir kawah atau radius 1,5 kilometer. Masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Kalipahit, Bondowoso juga diminta waspada terhadap potensi ancaman aliran gas vulkanik. Meski ada peningkatan aktivitas Gunung Kawah Ijen, Badan Geologi meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing isu-isu tentang letusan Kawah Ijen. Dan kita memberikan pengertian-pengertian kepada masyarakat melalui media sosial atau nanti kebetulan di tahun ini kita ada kegiatan pelatihan keterampilan, kemudian ada kegiatan Destana juga. Jadi kita berikan pemahaman kepada masyarakat apa-apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat terhadap level waspada di Gunung Ijen pada saat ini. Meski saat ini peningkatan aktivitas Gunung Ijen belum berdampak, namun warga diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti perkembangan aktivitas gunung. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah sekolah dasar negeri Pondok Bambu 01 Durensawit, Jakarta Timur. Bangunan sekolah, ruang laboratorium hingga ruang kelas terdampak akibat kebakaran ini. Proses belajar mengajar akan dialihkan ke SDN Pondok Bambu 07. Kebakaran melanda SDN Pondok Bambu 01 yang berlokasi di Durensawit, Jakarta Timur. Api pertama kali terlihat pada pukul 12 siang di area laboratorium. Api berhasil dilokalisir 1 jam kemudian dengan penggerahan 16 unit mobil pemadam kebakaran dari Sudin Kebakaran Jakarta Timur. Akibat kebakaran ini 18 ruangan di sekolah hangus terbakar. Informasi yang kita dapat adalah api bersumber dari laboratoriumnya, ruang laboratorium. Nah, selanjutnya kami tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut ya. Yang terpenting adalah anak-anak sudah terevakuasi, selamat semuanya, tidak ada korban jiwa. Sementara itu, Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta, M. Fahmi mengatakan, untuk sementara proses belajar mengajar bagi para siswa akan dialihkan ke SDN Pondok Bambu 07. Ditargetkan pembangunan dan perbaikan sekolah dapat selesai pada awal tahun 2025. Sudah kita putuskan berkoordinasi dengan dinas bahwa siswa yang terdampak kebakaran, karena pembelajaran adalah hak siswa untuk memperolehnya, maka sudah kita koordinasikan dengan Kepala Sekolah SDN 07 Pondok Bambu. Dari Jakarta, Amrina Abdul Jaka, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pickup menabrak 2 angkot sebelum terperosok ke selokan. Akibatnya seorang wanita parubaya penumpang angkot terluka. Mobil pickup hitam ini terperosok ke dalam selokan setelah menabrak angkot. Kejadian bermula ketika kendaraan pickup datang dari arah Kota Bandung menuju Soreang dengan laju kendaraan cukup tinggi. Saat sampai di lokasi kejadian, diduga sopir kehilangan kendali sehingga mobil pickup masuk jalur berlawanan hingga menyerempet 2 angkot dan berakhir di selokan. Akibatnya seorang wanita parubaya penumpang angkot mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke klinik terdekat. Proses evakuasi mobil pickup berlangsung hingga 2 jam lebih karena posisinya sulit diangkat. Sebuah kendaraan pickup yang mengarah atau melaju dari arah Kopo menuju ke Soreang. Nah, di sekitar TKP, pengemudi kendaraan pickup kurang konsentrasi, tidak bisa menguasai kendaraannya sehingga oleng ke kanan sehingga bertabrakan dengan angkot pertama. Setelah itu bertabrakan juga angkot kedua, dan setelah berkenaan dengan angkot kedua untuk kendaraan pickup yang melaju dari arah Kopo ke Soreang, tentunya
kemudian terperosok ke kanan jalan, ke selokan. Kendaraan yang terlibat kecelakaan beserta 3 sopir dibawa ke Gakum Satlantas Polresta Bandung. Kecelakaan lalu lintas ini sempat menyebabkan kemacetan cukup panjang di kedua arah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok bajing loncat menggunakan sepeda motor viral di media sosial saat sedang menggasak buah sawit yang akan dikirim ke pabrik kelapa sawit. Aksi bajing loncat di jalan lintas Pulau Bandring, Asahan, Sumatera Utara. Selain merugikan korban juga membahayakan pengguna jalan. Inilah aksi kawanan bajing loncat menggasak buah sawit dari satu truk yang sedang berjalan di jalan lintas Pulau Bandring, Asahan, Sumatera Utara. Pelaku menggunakan besi atau tojokmen menjatuhkan buah sawit ke jalan raya hingga nyaris membahayakan pengguna jalan lain. Seorang warga yang sedang melintas memvideokan aksi pelaku dan memviralkannya di media sosial. Menurut pemosting video, truk bermuatan sawit tersebut berasal dari Kabupaten Labuan Batu Utara menuju pabrik kelapa sawit di Kabupaten Batubara. Diketahui lokasi kejadian merupakan jalan yang jauh dari permukiman dan tidak ada lampu penerangan jalan. Hingga kini pelaku belum tertangkap dan petugas diminta untuk gencar melakukan patroli di daerah rawan terjadi tindak kejahatan. Tim Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan gelar perkara untuk laporan kesaksian palsu saksi kunci Aep dan Dede terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Dalam hal ini, kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menyerahkan surat pernyataan keterangan palsu Dede ke penyidik Bareskrim Polri. Berikut laporan Irfan Hardiansyah. Pemirsa, Selasa siang Bareskrim Polri melakukan gelar perkara atas sejumlah laporan yang masuk berkaitan dengan kasus kematian Vina dan juga Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Berdasarkan keterangan dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yakni Brigjen Polisi Zuhandani Raharjo, dirinya menegaskan gelar perkara ini bukanlah gelar perkara ulang kasus kematian Vina yang sempat beredar di kalangan masyarakat. Namun ini merupakan gelar perkara baru atas sejumlah laporan baru-baru ini, melainkan laporan saksi kunci Aep dan juga Dede yang memberikan keterangan palsu. Dalam gelar perkara yang sudah selesai pada Selasa sore, temuan terbaru pihak kepolisian ini ada surat pernyataan keterangan palsu yang diberikan oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina ini kepada penyidik Bareskrim Polri. Dan surat pernyataan keterangan palsu ini adalah keterangan palsu yang dilakukan oleh Dede pada saat dimintai keterangan yang dituliskan di BAP pada tahun 2016 silam. Dalam hal ini penyidik akan meminta penjelasan dari pihak terlapor dan melihat bukti-bukti yang ada dalam gelar perkara untuk keperluan mengetahui, kemudian juga meneliti, mengetahui apa yang dilaporkan, kemudian objek apa saja yang dilaporkan, serta barang bukti apa saja yang akan disampaikan. Maksud kami barang bukti apa saja yang disampaikan pada dimintai keterangan pada saat tahun 2016 silam. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Indra Purnama, dan D. Bernardi, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Gerindra mempertimbangkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep sebagai salah satu bakal calon pendamping Ahmad Lutfi pada Pilkada Jateng 2024 mendatang. Hal ini dikarenakan hasil survei terhadap elektabilitas Ketum PSI Kaisang Pangarep tersebut berada di posisi teratas. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani secara resmi mengumumkan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang.
Menurut Ahmad Muzani, hasil putusan tersebut juga sudah disetujui oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengingat Ahmad Lutfi juga akan segera pensiun dari masa jabatannya sebagai Kapolda Jawa Tengah, sehingga dirinya bisa segera fokus untuk Pilkada Jawa Tengah 2024. Nantinya setelah pensiun dini, Muzani menyebut Ahmad Lutfi akan intens menjalani komunikasi politik dengan elit partai politik. Terkait pendampingan Lutfi, Muzani juga menyebut ada beberapa nama yang sudah menjadi incaran, salah satunya Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep. Hal ini dikarenakan menurut kebanyakan hasil lembaga survei, nama Kaisang Pangarep tersebut berada di posisi teratas dan dinilai cocok mendampingi Ahmad Lutfi. Menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Tengah, kita merasa bahwa Pak Lutfi adalah Kapolda Jawa Tengah dan beliau orang Jawa Tengah. Cukup lama berdinas sebagai Kapolda di sana. Beliau cukup memahami kondisi Jawa Tengah dan beliau mempersiapkan diri sudah cukup lama. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Jelang Pilkada DKI Jakarta, sejumlah nama besar meramaikan bursa calon gubernur Jakarta. Nama-nama besar itu diantaranya Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Andika Perkasa. Tidak ketinggalan juga nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, dan pengusaha jalan tol Jusuf Hamka juga turut meramaikan bursa calon gubernur DKI Jakarta. Partai Nasdem resmi mengusung Anies di Pilgub Jakarta. Keputusan ini diungkap Sekjen Nasdem Hermawi Taslim usai Anies melakukan pertemuan dengan petinggi Nasdem. Sikap Nasdem ini menambah daftar panjang kendaraan yang siap untuk membawa Anies menuju Pilkada DKI. Sebelumnya PKS juga memastikan akan mengusung Anies dengan langsung menunjuk Sohibul Iman sebagai pendampingnya. Sementara itu PKB sebagai partai pertama yang mengusung Anies menyambut baik sikap Nasdem tersebut. Elektabilitas Anies dinilai masih tinggi di Jakarta, namun jalannya masih panjang untuk mendapat tiket maju ke Pilkada Jakarta. Sementara itu rival Anies di Pilkada DKI 2017, Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga disebut-sebut bakal meramaikan kontestasi di Jakarta. Ahok juga disebut akan dicalonkan PDIP. Ketokohan Ahok dan Anies masih mendominasi Jakarta. Hal itu berdasarkan survei Litbang Kompas yang menyebut elektabilitas Anies nomor 1 di Jakarta yang mencapai angka 29,8% dan Ahok berada di peringkat kedua di angka 20%. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak ketinggalan disebut-sebut pula bakal meramaikan Pilkada DKI Jakarta. Namanya pun masuk dalam 3 besar survei Litbang Kompas, yaitu berada di urutan ketiga setelah Anies dan Ahok. Elektabilitas Ridwan Kamil berada di angka 8%. Namun yang menarik, nama pengusaha jalan tol Jusuf Hamka tiba-tiba muncul dan mendapat mandat dari DPP Partai Golkar sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Jusuf Hamka atau yang biasa dipanggil Babah Alun ini pun terkejut karena sebelumnya ia ditunjuk sebagai wakil gubernur Jakarta mendampingi Kaisang sebagai calon gubernur. Nama-nama populer lain yang juga disebut-sebut bakal meramaikan Pilkada DKI adalah Menparekraf Sandiaga Uno. Namun Sandiaga Uno sendiri masih menunggu instruksi dari partainya P3 apakah maju di Pilgub Jabar atau DKI. Menurut Sandiaga Uno, jika disuruh memilih dirinya lebih cenderung di DKI Jakarta karena pernah menjabat sebagai wakil gubernur. Kini muncul salah satu tokoh lain yang meramaikan Pilkada DKI Jakarta, yaitu mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Menurut para pengamat, semakin banyak calon yang diusung ke Pilkada DKI, semakin menunjukkan Indonesia tak kekurangan calon pimpinan. Hal itu berpengaruh positif bagi proses demokrasi di negara kita. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka melakukan uji coba membagikan makan siang gratis di SDN Sentul 03 dan 02 Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Paket makan bergizi gratis yang dibagikan Gibran adalah nasi putih, ayam goreng, sayur, buah, serta susu.
Mantan Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SDN Sentul 03 dan 02 Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedatangannya untuk melakukan uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis dengan membagi-bagikan susu kemasan dan buku tulis sambil menyapa pelajar di halaman sekolah. Dalam kunjungannya, Gibran juga terlihat didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Paket makan bergizi gratis yang dibagikan Gibran adalah nasi putih, ayam goreng, sayur, buah, serta susu. Ia membagikan paket itu langsung kepada para pelajar di ruang-ruang kelas. Ratusan paket makanan program makan bergizi gratis tersebut diantar ke sekolah menggunakan layanan pesan antar online dengan mengerahkan puluhan pengemudi ojek online. Sentul, Jawa Barat adalah lokasi ketiga setelah sebelumnya belusukan di berbagai lokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Gibran mengatakan uji coba makan bergizi gratis bagi anak sekolah akan dilakukan hingga bulan Oktober 2024. Dari Bogor, Jawa Barat, A-News melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio meresmikan prasarana daycare atau fasilitas tempat penitipan anak di Gedung Sabta Pesona Kemenparekraf Jakarta. Fasilitas ini dihadirkan untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan dan pegawai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadirkan fasilitas penitipan anak atau daycare untuk mendukung kinerja para ibu yang bekerja di lingkup Kemenparekraf. Diresmikan langsung oleh Wamenparekraf Angela Tanusudibio yang juga Ketua Harian Nasional Partai Perindo, daycare ini diharapkan mampu memberi manfaat yang besar dalam mendukung kinerja kementerian. Tentu kita berharap bahwa ibu-ibu yang memiliki anak kecil bisa memanfaatkan fasilitas yang kita berikan tidak berbayar dan sehingga tidak terganggu untuk bekerja, bisa kinerjanya bagus untuk mendukung kinerja kementerian. Bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, daycare ini juga menyediakan beberapa fasilitas penunjang demi kenyamanan bayi dan anak-anak yang akan menghabiskan waktu kurang lebih 8 jam selama ibunya bekerja. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda pecinta sunrise, kami punya rekomendasi lokasi wisata yang menarik, namanya Bukit Cinta di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Di tempat ini Anda bisa menikmati keindahan momen tenggelamnya bulan di ufuk barat dan matahari terbit di ufuk timur secara bersamaan. Para pejuang sunrise atau matahari terbit tentu harus memasukkan lokasi wisata satu ini ke dalam list lokasi yang harus didatangi. Di sini, pecinta wisata alam akan dimanjakan indahnya menyaksikan momen bulan tenggelam di ufuk barat dan matahari terbit di ufuk timur dalam waktu yang bersamaan. Momen indah satu ini bisa disaksikan di Bukit Cinta di area wisata B29 Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang. Dari puncak bukit ini, pengunjung dapat menikmati keindahan panorama 360 derajat bentang alam Pegunungan Bromo dan Semeru. Keindahan Gunung Bromo saat pagi hari dengan berselimut awan menjadi pemandangan yang menakjubkan. Sementara di sisi lain, gunung tertinggi di Pulau Jawa yakni Gunung Semeru dengan gagah seakan menyambut matahari yang terbit dari ufuk timur. Indah, memang harus direncanakan dengan baik. Saran saya berangkat jam 3 kalau domisilinya Lumajang Kota. Keren, asli keren. Terbayarkan capek sama lelahnya. Jauh-jauh dari Mojokerto loh ke sini. Bukit Cinta di area wisata B29 berada di sisi barat Kabupaten Lumajang atau sekitar 30 menit perjalanan dari pusat kota Lumajang. Untuk berkunjung ke Bukit Cinta, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp10.000 per orang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan, iNews melaporkan.
Sementara itu di Grobogan ada sebuah objek wisata alam yang menyajikan keindahan air terjun yang konon menjadi tempat mandinya 7 bidadari dalam legenda Joko Tarub. Dan bagi Anda yang suka hal yang menantang dan memacu adrenalin juga bisa melakukan terabas di medan ekstrim yang berlokasi di tengah hutan di sekitar lokasi air terjun. Musim panas begini emang paling enak main air ya pemirsa. Apalagi berenang dan mandi di air terjun pasti rasanya sangat segar. Seperti yang dilakukan sejumlah siswi SMA ini, meski masih mengenakan seragam sekolah, mereka asik mandi di air terjun yang berada di kawasan Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah. Ya, ini adalah objek wisata air terjun Widuri atau yang sering dikenal warga sekitar dengan sebutan air terjun 7 bidadari. Konon air terjun setinggi 50 meter ini menjadi lokasi mandinya 7 bidadari. Air di lokasi ini juga dipercaya bisa menyembuhkan penyakit kulit karena mengandung kaporit dan belerang. Tidak jauh dari air terjun juga terdapat pemandangan batu-batu besar unik yang penuh lubang layaknya batu karang laut. Selain bisa bermain air, di lokasi wisata ini, pengunjung juga bisa menikmati trabas menggunakan motor trail, menyusuri jalan hutan yang terjal dan ekstrim, sehingga bisa memacu adrenalin. Sama teman-teman. Iya, liburan. Iya. Asli mana? Asli Sragen. Ya, air terjunnya termasuk bagus dan airnya agak dingin, segar jadi di badan. Tanahnya juga nggak berbatu, cuman tanah-tanah itu jadi mungkin untuk keselamatan para untuk rider itu nyaman, ada nyaman Pak untuk dilaksanakan di sini. Untuk masuk ke lokasi wisata ini, harga tiketnya pun cukup murah, yakni hanya Rp5.000 per orangnya. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan.